mengangkat kisah misteri, ironis, dan tragis dari berbagai belahan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Deng Iwan dalam Kisah Gelap. Pernyataan Ketua Umum Projo Budi Ari bahwa menang Pilpres adalah keharusan jika tak ingin berakhir di bui, membuat publik makin yakin bahwa istana memang telah gunakan cara brutal untuk memenangkan pertarungan dalam Pilpres 2024 nanti. Apakah kasus hukum yang tengah membelit Ketua Umum Golkar Airlangga juga termasuk manuver dari istana untuk mendukung skenario-nya? Mari kita saksikan dalam video berikut ini. Potongan video yang berisi pernyataan Ketua Umum Relawan Projo atau Projokowi yang kini menjabat Menkominfo Budi Ari Setiadi viral di media sosial. Potongan video tersebut berisi pernyataan Budi bahwa kalau kalah di 2024 bisa masuk penjara semua. Saya bilang tahun 2024 ini saya hakul yakin semua kekuatan termasuk partai politik sangat berhitung dan berhati-hati. Mengapa? Karena kalau kalah meleset bos, masuk penjara, kata Budi Ari. Pernyataan Budi Ari itu lantas memunculkan keyakinan publik bahwa ternyata memang benar berbagai upaya yang dilakukan rezim selama ini hanya karena takut masuk penjara atas semua kasus hukum yang membelitnya. Rezim alergi dengan perubahan, karena perubahan yang diinginkan rakyat adalah membersihkan semua pejabat korup. Tak heran jika rezim melakukan beragam cara, mulai dari menunda pemilu, mendorong masa jabatan presiden 3 periode, membegal Partai Demokrat, hingga upaya mentersangkakan Capres Anies Rashid Baswedan dalam kasus Formula E. Namun semuanya kandas. Tapi upaya tak berhenti. Presiden Jokowi lantas cawe-cawe mendukung baca pres Ganjar Pranowo yang diusung PDIP dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Meski belakangan, publik menilai Jokowi lebih condong ke Prabowo. Mengapa Jokowi lebih memilih Prabowo ketimbang Ganjar kan sesama petugas partai di PDIP? Sikap Jokowi itu tampaknya tak terlepas dari arahan Luhut Binsar Panjaitan atau LBP yang selama ini dinilai publik sebagai orang kepercayaannya sekaligus mentor Jokowi. LBP memilih mendukung Prabowo karena minimal ada 3 hal yang membuat keduanya nyaman, yakni latar belakang yang sama-sama militer. Kedua, sama-sama dibesarkan Golkar di masa rezim Orde Baru. 3, sama-sama pebisnis, sehingga chemistry sudah terbangun. Sementara dengan Ganjar tampaknya LBP kesulitan, apalagi latar belakang berbeda. Dan Ganjar jelas hanya petugas partai yang harus tunduk pada Ketua Umum PDIP Megawati. Sementara Jokowi mendukung Prabowo selain atas arahan LBP, juga karena merasa lebih aman, nyaman, dan lebih dihargai oleh Prabowo dibanding di PDIP. Di mana Jokowi tak lebih hanya petugas partai yang harus manut pada semua titah Megawati. Lantas, kenapa Ganjar dan Prabowo terlihat berebut dukungan Jokowi? Tentu tak terlepas dari posisi Jokowi yang masih menjabat presiden. Sebagai pemimpin tertinggi eksekutif, Jokowi tentu memiliki banyak instrumen yang bisa digunakan untuk memenangkan capres yang didukungnya. Di antaranya, relawan Projo yang masih setia. Karena itu, tak heran Ketua Umum Projo Budi Ari diberi posisi strategis sebagai Menkominfo. Pengamat politik Ujang Komarudin melihat penunjukan Budi Ari untuk menggantikan posisi Johnny G. Plate sebagai Menkominfo tak lepas dari urusan Pilpres 2024. Ya, untuk kepentingan dua belah pihak saja. Kepentingan Jokowi dan kepentingan relawan, khususnya Projo, yang kelihatannya saling mengikat satu sama lain untuk bisa dukung-mendukung di Pilpres 2024 nanti, kata Ujang pada Senin 17 Juli 2023. Tentu Ari Budi diberikan jabatan sebagai menteri agar berkomitmen dengan Jokowi, bersama-sama untuk mendukung capres yang dicalonkan oleh Jokowi, agar seia sekata, agar kompak satu barisan soal Pilpres 2024 nanti, jelas Ujang.
Soal dukungan relawan Jokowi, tampaknya Prabowo sangat berkepentingan, sampai-sampai Prabowo menganggap Jokowi adalah gurunya. Sikap Prabowo itu mengingat masa pendukung Prabowo pada Pilpres 2019 lalu mayoritas umat Islam kini telah beralih mendukung Anies Baswedan yang telah resmi diusung Demokrat, PKS, dan Nasdem. Selain dukungan dari basis Islam, Anies juga akan didukung pemilih nasionalis dari Demokrat dan Nasdem. Itulah modal Anies untuk melaju ke putaran kedua Pilpres dan membuat panik rezim. Karena Anies adalah antitesa Jokowi. Beralihnya mayoritas pendukung Prabowo ke Anies pada Pilpres 2024 nanti lantaran kecewa dengan Prabowo dan Sandi yang dinilai tidak komitmen dan tidak konsisten. Awalnya berjanji timbul tenggelam bersama rakyat, namun memutuskan menjadi menteri di kabinet Jokowi Ma'ruf. Dengan begitu, Prabowo tak ada pilihan selain berharap dukungan dari relawan Jokowi yang sebagian adalah konstituen dan kader PDIP. Jika Jokowi memilih mendukung Prabowo, maka suara pemilih Ganjar akan tergerus dan bisa jadi Ganjar keok di putaran pertama Pilpres. Terlebih, Jokowi tak hanya punya barisan relawan dan sebagian elit PDIP seperti Budiman dan Effendi Simbolon yang mendukung Prabowo, tapi juga dukungan dana yang cukup melimpah dari para oligarki. Namun, untuk mendapatkan dukungan Jokowi tentu tak mudah bagi Prabowo. Sebab kabarnya Jokowi minta mahar, yakni Gibran Rakabuming Raka sang anak harus menjadi cawapres Prabowo. Soal usia Gibran untuk menjadi cawapres yang terbentur Undang-Undang Pemilu sudah disiapkan caranya, yakni dengan gugatan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI di Mahkamah Konstitusi terkait syarat minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden. Sebagai informasi, Gibran lahir pada 1 Oktober 1987 dan akan berusia 35 tahun saat kontestasi Pilpres 2024 dimulai. Sementara dalam Undang-Undang Pemilu, batas usia minimum capres atau cawapres adalah 40 tahun. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menilai gugatan PSI bukan untuk memperjuangkan hukum atau hak anak muda, melainkan membuka peluang wali kota Solo Gibran bisa maju sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024 nanti. Mudah dipahami, penurunan umur itu bukan semata isu hukum, bukan semata soal memperjuangkan hak orang muda, tapi di baliknya ada intrik politik untuk membuka peluang Gibran masuk ke dalam gelanggang Pilpres 2024. Ujar Denny dalam akun Twitternya Selasa 25 Juli 2023. Masalahnya, jika Prabowo memilih Gibran sebagai cawapres, maka PKB yang juga menginginkan sang Ketua Umum Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapres bisa jadi mundur. Jika PKB tak gabung Gerindra, berarti Gerindra tak bisa mengajukan capres karena kekurangan syarat presidensial threshold atau PT, di mana perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah. Sementara Gerindra hanya meraih 13,57% kursi, sehingga harus berkoalisi dengan partai lain. Diketahui PKB memiliki 10,09%, PAN 7,65%, serta P3 meraih 3,3%. Namun, P3 sudah memutuskan bergabung ke PDIP yang telah resmi deklarasikan Ganjar karena sudah penuhi syarat PT, di mana PDIP sendiri memiliki 22,26% dari jumlah kursi DPR. Dengan begitu, maka Gerindra hanya bisa berharap koalisi dari PKB, PAN, dan Golkar yang punya 14,78% kursi di DPR. Lantaran belum penuhi syarat PT itulah yang membuat Gerindra tak kunjung deklarasikan Prabowo sebagai capres. Nah, bagaimana agar keinginan duet Prabowo-Gibran terwujud? Maka Golkar harus ditarik. Namun, Airlangga dan sejumlah kader senior Golkar kabarnya justru memilih mendukung Anies. Maka tak ada pilihan bagi istana selain menugaskan Luhut yang menjabat Menko Marinvest dan Bahlil yang menjabat Menteri Investasi dan Kepala BKPM maju sebagai kandidat Ketua Umum Golkar yang akan menggantikan Airlangga melalui Munaslup. Entah kebetulan atau tidak,
Erlangga saat ini tengah diperiksa di Kejaksaan Agung terkait kasus ekspor CPO. Bila akhirnya Erlangga ditetapkan tersangka, maka pintu Munaslup Golkar semakin terbuka lebar. Luhut dan Bahlil sudah mengaku siap menjadi ketua umum Golkar. Setiap kader yang merasa bertanggung jawab untuk pengabdian kepada partai, saya pikir semuanya terpanggil. Tetapi lewat mekanisme partai, kata Bahlil di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 25 Juli 2023. Jika benar Golkar akan direbut untuk memenuhi hasrat istana agar Gibran bisa duet dengan Prabowo, maka Golkar harus segera munaslup untuk mendudukan Luhut sebagai ketua umum menggantikan Erlangga sebelum pendaftaran Pilpres pada 19 Oktober hingga 25 November 2023. Dalam situasi itu, Erlangga tampaknya hanya punya dua pilihan, yakni mundur sukarela sehingga Munaslup bisa berjalan soft seperti keinginan Luhut, atau ditersangkakan terkait kasus ekspor CPO. Meski Presiden Jokowi menyatakan soal kasus hukum yang membelit Menko Perekonomian Erlangga tersebut tak akan ikut campur dan semua harus menghormati hukum. Menurut Anda, benarkah seperti itu? Wallahu alam bishawab. Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.